bagi suami istri yang saat ini sedang mengikuti kegiatan ini, pastikan ya bisa terus mengikuti sampai selesai. Bagi suami atau istri yang belum didampingi, maka nanti bisa mententir istri atau suaminya masing-masing. Ya, saudara yang dirahmati Allah, Al-Quran ini berisi perintah, Al-Quran berisi larangan, Al-Quran berisi kabar gembira bagi orang-orang yang menjalankan perintah. Al-Quran berisi ancaman bagi orang-orang yang melaksanakan larangan Allah. Dan Al-Quran berisi kisah-kisah bagaimana orang yang menjalankan perintah Allah dan bagaimana akhir bagi kesudahan orang-orang yang mengerjakan larangan Allah. Jadi ada 5 paket dalam Al-Quran itu. Berisi perintah, larangan, kisah bagi orang-orang, kemudian kabar gembira bagi yang melaksanakan perintah, dan ancaman bagi yang mengerjakan larangan. Nah, menarik di dalam Al-Quran ada 4 pola orang tua atau suami dan istri di dalam Al-Quran. Nah, Ustazah, jangan pilih pola pertama. Apa itu? Ya, suami tidak taat, istri tidak taat. Baik kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai bahagian dari sebuah sistem yang besar ya. Kemudian juga sebagai kontributor terhadap pendidikan Indonesia ini secara khusus. Maka perlu bagi kita seluruhnya untuk bisa bersama-sama merekatkan lagi ya hal-hal yang renggang, kemudian mengokohkan dan memantapkan hal-hal yang longgar, sehingga ternampak dengan jelas di hadapan kita mana yang menjadi prioritas ya, mana yang primer untuk diprimerkan, mana yang sekunder dan mana yang tersier dan seterusnya itu tadi. Kita berterima kasih sekali kita kepada Ustaz Suhartono. Mohon maaf kalau kesannya itu mendadak ya, baru kemarin kita komunikasikan. Sebenarnya ini sudah kita rencanakan sudah sejak beberapa hari yang lalu juga. Jadi memang kondisional yang sekarang ini agak susah juga dideteksi. Jadi terkait dengan COVID-19. Jadi semua permasalahan kalau sebelumnya itu yang sering disalahkan tuh orang-orang teknis. Kalau sekarang ini COVID-19. Jadi mudah-mudahan itu ya Ustaz Suhartono ya bisa memberikan penguatan kepada kita semua. Harapan kita sih sebenarnya bisa secara offline ini, tapi kondisional belum memungkinkan. Dan harapan kita juga bisa pengobat rindu nih. Pengobat rindu kawan-kawan terhadap sentuhan-sentuhan dari Ustaz Suhartono. Yang kalau berpantun itu mengalahkan orang Melayu. Tempat sendiri. Dasar. Anak kira itu ya Ustaz Suhartono. Terima kasih ya. Ahlan wa sahlan kepada Ustaz Suhartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Yon Hendri yang sudah memberikan kata sambutan pengantar. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini berjalan lancar. Baik, selanjutnya kita persilahkan langsung saja kepada Ustaz Suhartono untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan dakwah. Tafadhol Ustaz. Baik. Tes 1 2, apakah Ustazah Bapak Ibu mendengar suara saya? Coba mainkan jempolnya. Mainkan jempolnya, baik. Iya, terima kasih. Saya coba buka dulu. Share screen-nya. Apakah sudah terlihat Ustaz Hartono?
Terlihat Ustaz. Oke. Terlihat ya. Alhamdulillah Ustaz. Sudah Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan ungkapan keselamatan dari Islam buat Bapak Ibu semua. Ungkapan keberkahan, ungkapan kedamaian dari agama Islam kita yang tercinta. Uhayyukum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah min indillah, tahiyatan min ahlil jannah, tahiyatan salamatan thayyibatan wa barakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyai Dasimah mencari daun salam. Rencananya mau dimasak jam 3. Ustadz-ustazah yang sudah menjawab salam, saya doakan semuanya masuk surga. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Innalhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, guru kita bersama, pimpinan kita bersama, Ustadz Yon Henry MA selaku sekretaris yayasan. Kita berdoa mudah-mudahan beliau bersama jajaran pengurus yayasan senantiasa Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran dalam membawa sekolah Islam terpadu Al-Fityah terus berkembang dan berkembang terus. Yang saya hormati para pimpinan unit mulai dari PAUD, SDIT, SMPIT, SMAIT Al-Fityah beserta jajaran para guru, ustadz-ustazah semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan juga kepada ustadz-ustazah keberkahan yang tak terhingga dan juga keterhindaran dari COVID-19. Juga teruntuk sahabat saya, guru saya, host acara kita, Ustadz Hartono, namanya sama, namun Ustadz Hartono lebih luar biasa ketimbang saya. Satu saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergi ke Riau naik Nissan Serena. Biasanya kalau pantun tuh ada cakepnya tuh. Cakep. Saya ulangi, pergi ke Riau naik Nissan Serena. Rencananya berkunjung Anjang sana. Walaupun kita masih ada virus corona, tapi semangat ustazah tetap mempesona. Baik. Satu saja yang dirahmati Allah dimanapun satu saja berada, baik di dalam kelas, di ruang kelas, atau di kantor, atau berada di sekolah SIT Al-Fityah, ataupun ada di rumah, mudah-mudahan selalu senantiasa terjaga. Ustadz saja berkenan mengisi Google Form ya tentang keluarga kita. Apakah sudah bisa di-share Ustadz Hartono atau Ustadz Yon? Ustadz Hartono silakan. Lagi diproses kan? Oh baik, lagi diproses ya. Baik, nanti kalau sudah mohon bisa diinformasikan. Baik, Ustadz saja ini sesuai dengan himbauan dari pemerintah agar kita menunda liburan karena masih COVID-19. Oleh karena itu kita sedikit ice breaking ya, virtual vacation. Jadi kita liburan virtual. Boleh ya, liburan virtual ya. Nanti caranya adalah saya akan membacakan virtual vacation saya, lalu saya tunjuk satu orang untuk melanjutkan virtual vacation dengan menyebutkan nama negara yang sesuai 2 huruf awal namanya.
Contoh Suhartono ke Suriname. Apa baca? Nanti moderator kita, host kita Ustadz Tono yang akan mengizinkan atau tidak. Ya, kalau dia nama negara sesuai dengan 2 huruf awal, maka diizinkan. Siap-siap ya. Oke, kita mulai virtual vacation-nya. Kita liburan virtual. Perkenalkan, saya Suhartono. Saya ingin jalan-jalan liburan virtual. Saya ingin ke Suriname. Apakah diizinkan? Suhartono? Ya, Ustaz. Diizinkan. Baik. Berikutnya saya serahkan virtual vacation ke Ustazah Ida Wahyuni. Silakan Ida Wahyuni. Mau jalan-jalan kemana? Nanti bilangnya begini. Terima kasih kepada Ustadz Suhartono yang akan virtual vacation ke Suriname. Perkenalkan, saya Ida Wahyuni. Saya ingin jalan-jalan liburan virtual. Saya ingin ke negara mana? Apakah diizinkan? Lalu Ustazah Ida kalau sudah diizinkan, beritahu ke satu temannya. Silakan Ustazah Ida Wahyuni. Perkenalkan, saya ini saya ingin jalan-jalan liburan virtual ke Indonesia. Apakah diizinkan? Ustaz Hartono, apakah diizinkan Ida Wahyuni mau ke Indonesia? Ya. Terima kasih telah diizinkan. Berikutnya saya serahkan. Santi Ramayani. Silakan Ustazah Santi. Ucapkan dulu terima kasih. Anak ditunjuk. Bilang gini. Perkenalkan, saya Santi Ramayani. Saya ingin Sampaikan dulu terima kasihnya. Ya, terima kasih dulu. Terima kasih pada Ida Wahyuni yang akan virtual vacation ke Indonesia. Perkenalkan, saya Santi Ramayani. Saya ingin jalan-jalan liburan virtual. Saya ingin ke San Francisco. Apakah diizinkan? Diizinkan. Ada yang ada yang enggak deh. Iya, Be. Berikutnya, Iya, Be. saya serah ada Ustazah Suryandayani. Silahkan. Namanya Santi. Ustazah Santi. Berikutnya silakan. Ustazah siapa? Oh iya, maksudnya tuh nama yang sesuai depan anak. Victoria ya. Ya, silakan Ustazah. Setelah Ustazah ya, tunjuk ikhwannya ya. Nunjukkannya kayak mana nih? Ya, terima kasih kepada Ustazah Santi yang akan virtual vacation ke San Francisco. Perkenalkan saya, nama ini. Lanjut, silakan Ustazah. Dia semua dapat. Saya ingin jalan-jalan liburan virtual. Saya ingin Turki. Oh, ke Turki. Keren. Wow, keren. Diizinkan ke Turki? Ya, diizinkan. Diizinkan. Silakan Ustazah. Sekarang ke ikhwannya. Siapakah nama Ustadz yang disebut tadi?
Negara Ya, rame ya. Sudah, oke deh. Oke, kita cukupkan ya. Mari kita applause dengan memberikan seperti saya. Wow, keren. Wow, keren. Yuk, sama-sama. Virtual Baggage ya. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow. Keren. Baik. Satu saja yang dirahmati Allah. Tema yang diberikan kepada saya sungguh penting. Membangun keluarga dakwah. Subhanallah. Sambil satu saja mendengarkan sharing saya, silahkan satu saja menyiapkan minuman hangat, ya khas Riau silahkan, cemilan silahkan, ya di tempatnya masing-masing, ya. Satu saja saya memulai sharing materi ini, saya ambil dari berita Pekanbaru, ya tentang perkara perceraian di Kota Pekanbaru. Jadi ada 1.641 janda dan duda. Ini saya ambil Jumat 7 Februari 2020. Ya. Bagaimana penjelasan Hakim Pengadilan Agama Dr. Andes Aspawi SMH tentang perkara perceraian di Kota Pekanbaru ini? Jadi beliau bilang, ya, bahkan dari 2.153 kasus perceraian, ini ditanya sama wartawannya, di tahun 2019, ya apakah sudah terselesaikan? Tidak, masih ada kasusnya. Ya, 206 kasus. Untuk cerai talak 66 kasus. 140 kasus cerai gugat. Jadi ada 1.947 kasus yang berhasil kami selesaikan. Luar biasa, Pak. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah kasus perceraian meningkat atau menurun, Pak? Ada peningkatan. Nah, satu saja yang menarik ini saya berikan warna merah. Ya, jadi dari seluruh perkara perceraian yang pihak Bapak tangani, faktor utama yang menjadi alasannya apa, Pak? Alasannya karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Jumlahnya ada 1.400 kasus, sangat mendominasi. Jadi penyebab perceraian, satu jalan yang disediakan oleh Islam, namun Allah benci, itu disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang bukan sekali dua kali, terus-menerus. Apalagi penyebabnya, teman-teman, satu saja ada karena zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, ada juga poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan, kawin paksa, murtad, dan sebagainya. Nah, satu saja yang dirahmati Allah, jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan, ya, jadi tidak hanya disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran, rendahnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi. Nah, yang ingin saya katakan kepada ustaz-ustazah semua adalah hati-hati. Karena faktor keretakan rumah tangga itu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Mungkinkah terjadi dalam situasi keluarga kita di saat COVID-19 seperti ini? Sangat mungkin. Ya, oleh karena itu satu saja kita di keluarga besar JSIT Indonesia penting sekali untuk memahami positioning SIT kita. Jadi SIT Al-Fitiyah adalah lembaga dakwah. Itu yang pertama. Karena bagi kita adalah aktivitas dakwah adalah aktivitas yang mengikuti contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekolah Islam terpadu kita adalah lembaga dakwah. Yang kedua, satu saja yang dirahmati Allah, keluarga besar JSIT Indonesia sudah menempatkan positioning bahwa sekolah Islam terpadu adalah penghasil kader unggulan. Jadi Ustadz Hartono, ada berapa murid kita se-SIT Al-Fitiyah? Kurang lebih ada berapa? Ada 8, kurang lebih 800 ya?
Berarti 800 itu satu saja yang dirahmati Allah adalah anak-anak kita, generasi robbani yang menjadi kader unggulan kita. Yang dia akan membawa kemaslahatan. Dan Ustadz Ustazah adalah pilar penting dalam membawa anak-anak kita menjadi generasi robbani yang penuh prestasi dan penuh keunggulan. Nah, Ustadz Ustazah yang dirahmati Allah, Kiai Haji Hasan Albana di dalam kitab Manhaj Islam halaman 236 beliau mengatakan tentang urgensi keluarga muslim. Yaqulul imamu syahid wa idza saluhatil usra faqad solihatil ummah. Apabila keluarga baik, maka baiklah umat. Wa innamal ummatu majmu'atun hadhil usr. Karena umat merupakan kumpulan keluarga. Wa innamal usra ummatan musaghharatan. Dan umat tidak lain adalah sekumpulan dari keluarga. Wa ummatu usratan mukabbaratan. Dan keluarga merupakan miniatur umat. Sedangkan umat merupakan keluarga yang besar. Jadi waktu filah rahimakumullah, para bapak dan ibu guru yang tercinta, yang saya banggakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apabila keluarga baik, maka baiklah umat. Karena umat merupakan kumpulan keluarga. Umat tidak lain adalah sekumpulan dari keluarga. Dan keluarga merupakan miniatur umat. Sedangkan umat merupakan keluarga yang besar. Bayangkan satu saja. Kalau kita punya 120 ya, tenaga pendidik dan kependidikan mencerminkan keluarga muslim, subhanallah, dia akan menjadi batu bata yang kuat dalam menopang pertumbuhan umat setidaknya di wilayah Pekanbaru Riau. Nah, satu saja yang dirahmati Allah. Fakta berkeluarga. Pertama, berkeluarga itu tidak pernah mengenal kata pensiun. Pernah nggak Ustadz Hartono menyampaikan kepada istri tercinta di rumah, wahai istriku, kita berkeluarga 20 tahun aja ya, setelah itu pisah. Pernah nggak? Rasanya tidak pernah. Tidak pernah Ustadz Hartono ya? Tidak pernah, Ustaz. Iya, karena berkeluarga ini tidak pernah mengenal kata pensiun. Kalau di karir pendidikan itu ada pensiunnya. Ya. Jadi kalau pensiun dari doktor S3 itu tidak ada lagi gelar tertinggi setelah doktor sebagai akibat dari sekolah, karena yang paling tinggi itu adalah S3 doktor. S3 aja udah susah, makanya kita menyebutnya rada monyong, doktor, mondok di kantor. Sesudah doktor yang ada hanya gelar pengabdian, yaitu profesor. Jadi karir pendidikan itu ada pensiunnya. Ya, profesor yang paling tinggi profesor emeritus. Setelah itu tidak ada lagi. Begitu juga karir pekerjaan. Dia mengenal pensiun. Setelah tidak jadi presiden, disebut mantan presiden. Setelah tidak jadi direktur, disebut mantan direktur. Karena pekerjaan mengenal kata pensiun. Namun, berbeda dengan berkeluarga. Ustadz Ustazah tidak mengenal kata pensiun dalam berkeluarga. Bahkan keluarga di dunia, bila Allah izinkan, bila Allah takdirkan bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat At-Tur ayat 21. Yang kedua, fakta berkeluarga. Ternyata salah satu penyebab kurang harmonisnya keluarga yang berujung kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan atau perceraian adalah masalah komunikasi
dan ketiadaan visi berkeluarga. Nah, satu saja yang dirahmati Allah, penting sekali. Sebab seorang konsultan keluarga pernah bercerita bahwa dia menangani sebuah keluarga yang sudah berusia 18 tahun. Namun akhirnya bercerai juga. Kenapa? Karena faktor komunikasi. Oleh karena itu, kita ingin bagaimana kita memperbaiki komunikasi di dalam keluarga kita. Dan juga faktor visi berkeluarga ini penting. Ya, satu saja coba ingat dulu ketika menikah, apa visi berkeluarganya. Sebab ibarat perahu dengan nahkoda, penting sekali. Mau berlabuh ke pulau mana? Penting sekali kerjasama antara nahkoda dengan partnernya, ibarat safina, perahu. Maka ya, sekali lagi komunikasi dan visi berkeluarga ini amat penting. Satu saja yang dirahmati Allah. Fakta berkeluarga. Tidak semua keluarga memiliki roadmap berkeluarga. Saya sudah membuat roadmap berkeluarga. Jadi, kapan saya lahir, kemudian kapan menikah, sudah ada. Kapan punya rumah, kapan beli mobil, sudah ada. Bahkan sudah menulis rencana naik haji, kapan. Bahkan ya, saya istri 1, 4 anak sulung, saya sudah targetkan. Selesai S1, dia akan menikah di usia sekian-sekian. Nah, saat itu usia saya 51 tahun. Kemudian saya buat anak kedua, anak ketiga, bahkan anak keempat. Anak keempat, saya targetkan menikah di usia sekian, dan saat itu usia saya 61 tahun. Kemudian saya bersama istri menyepakati roadmap berkeluarga. Nah, pertanyaannya, apakah Ustadz Ustazah bersama pendamping setia masing-masing, suami atau istri, sudah membuat roadmap berkeluarga? Belum. Nah, coba sepulang dari sini, alhamdulillah yang sudah, yang belum, coba buat roadmap berkeluarga. Jadi saya, salah satu manfaatnya ya, bagi saya nih, saya memplanning. Oh iya ya, anak saya perempuan. Berarti saya akan jadi tuan rumah walimahan. Usia saya sekarang 47 tahun. Berarti 4 tahun lagi nih saya jadi tuan rumah. Saya harus menyiapkan. Sedikit demi sedikit. Ya kan? Nah, Ustadz Ustazah, ini penting. Walaupun nanti dalam roadmap berkeluarga ada perubahan, it's okay. Karena situasi kondisi. Gitu. Saya beritahu kepada anak sulung dan anak nomor 2. Ya, tentang perjuangan kami memiliki rumah, memiliki mobil. Supaya mereka tahu. Saya beritahu kepada mereka rancangan keluarga kami. Nah, satu saja coba pikirkan roadmap berkeluargaan tuh. Ya, bagi keluarga dakwah penting juga tuh kapan anak-anak bisa terbina seperti ayah dan bundanya. Bahkan kapan nanti anak-anak kita, anak-anak biologis sekaligus anak ideologis kita mengikuti jejak kita selaku orang tua. Jadi Ustazah, jangan sampai nih kita memikirkan anak orang lain di sekolah kita, tapi kegiatan tarbawiyah anak-anak kita terlupakan. Pastikan. Satu saja yang dirahmati Allah. Ada 2 hal yang selalu tersanding di dalam kehidupan kita, yaitu ya kewajiban asasi. Ya. Jadi asasiyah ya. Wajibatul asasiyah, kewajiban asasi kita adalah berdakwah. Ya, contoh di dalam surat Yusuf ayat 108.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basira ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jadi Ustaz Ustazah, katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi dimanapun kita berada Ustaz Ustazah, ini adalah kewajiban asasi kita. Wajibatul maisiriyah namanya. Kewajiban fungsional kita, fungsi kita. Yaitu berdakwah. Ya. Dan membangun keluarga ini adalah marotibul amal nomor 2. Setelah marotibul amal pertama, yaitu islah fardi. Perbaikan dalam diri, kemudian dilanjutkan dengan membangun keluarga. Jadi Ustaz-Ustazah, kita ada di fase kedua. Oleh karena itu penting sekali. Dimanapun kita berada, kita senantiasa mengajak orang untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya terkenal ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini bersama-sama dengan ya Abu Hurairah adalah termasuk sahabat Rasulullah SAW yang bermalam menginap di Sufah, ya, artinya di serambi Masjid Nabawi. Makanya sering disebut sebagai ya sahabat-sahabat yang Sufah. Nah, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri ya menginformasikan kepada kita, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Wa ilam yastati, kalau enggak sanggup, ubahlah dengan lisannya. Wa ilam yastati, maka ubahlah dengan hatinya. Ya, wadzalika ad'aful iman. Dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Ini adalah satu metode untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan satu saja yang dirahmati Allah, kita harus punya peranan seperti ini. Wa fil rahimakumullah. Yang kedua adalah wadifah tanzimiyah, kewajiban struktural kita. Contoh, satu saja ada yang berprofesi guru, maka ada tugas utama sebagai guru, yaitu 7M. Satu saja tahu tugas utama sebagai guru 7M, nanti dicek di Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 ya, tentang guru dan dosen. 7M. Tugas utama sebagai guru mendidik, mengajar, mengarahkan, apalagi membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Itulah tugas utama kita sebagai guru, itu kewajiban struktural kita. Juga sebagai wali kelas, jangan lupa rambu-rambu wali kelas. Juga sebagai tugas wakil kepala sekolah. Juga sebagai kepala sekolah, ada mungkin di antara ustadz-ustadzah yang diamanahkan di level manajemen di yayasan. Dulu saya pernah jadi sekretaris eksekutif Yayasan Pendidikan Nurul Fikri, Ustadz Yon. Maka saya dapat kewajiban struktural sebagai sekretaris eksekutif Yayasan Nurul Fikri waktu itu ya. Kemudian sebagai pengurus yayasan A atau pengurus yayasan B, bahkan pengurus JCT di Korda, pengurus JCT wilayah atau yang lebih dari itu. Maka kewajiban struktural ini ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah penting untuk kita lakukan. Apa bedanya kewajiban asasi yakni berdakwah dengan kewajiban struktural? Nah, di antaranya kewajiban asasi kita berdakwah itu tidak bisa dititipkan kepada orang lain. Ud'u sabili bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum
billati hiya ahsan. Itu kewajiban asasi kita berdakwah. Dan perintahnya adalah pakai fi'il amr, perintah. Ud'u sabili bil hikmah. Ajaklah, serulah orang ke dalam agama Allah dengan hikmah. Dan ya, setiap fi'il amr itu menunjukkan wajib hukumnya. Oleh karena itu, Ustaz-ustaz yang dirahmati Allah, kewajiban kita berdakwah tidak bisa dititipkan ke guru lain. Kita sendiri, karena kita juga pernah mendapatkan kaidah nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini dai sebelum segala sesuatu. Kewajiban struktural Ustaz-ustazah, bila kita tidak sanggup bisa dititipkan kepada yang lain. Namun kewajiban asasi tidak bisa. Oleh karena itu dalam prakteknya bagaimana agar dua kewajiban ini bisa bersanding, berjalan bersama-sama, seiring sejalan. Jangan dibenturkan. Ya. Oleh karena itu satu saja yang dirahmati Allah, saya sampaikan ungkapan keselamatan dari Islam buat Bapak Ibu semua, ungkapan keberkahan, ungkapan kedamaian dari agama Islam kita yang tercinta. Uhayyukum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah min indillah, tahiyatan min ahlil jannah, tahiyatan salamatan thayyibatan wa barakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyai Dasimah mencari daun salam. Rencananya mau dimasak jam 3. Ustadz-ustazah yang sudah menjawab salam, saya doakan semuanya masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, guru kita bersama, pimpinan kita bersama, Ustadz Yon Henry MA selaku sekretaris yayasan. Kita berdoa mudah-mudahan beliau bersama jajaran pengurus yayasan senantiasa Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran dalam membawa sekolah Islam terpadu Al-Fityah terus berkembang dan berkembang terus. Amin. Yang saya hormati para pimpinan unit mulai dari PAUD, SDIT, SMPIT, SMAIT Al-Fityah beserta jajaran para guru, ustadz-ustazah semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan juga kepada ustadz-ustazah keberkahan yang tak terhingga dan juga keterhindaran dari COVID-19. Juga teruntuk sahabat saya, guru saya, host acara kita, Ustadz Hartono, namanya sama, namun Ustadz Hartono lebih luar biasa ketimbang saya. Satu saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergi ke Riau naik Nissan Serena. Biasanya kalau pantun tuh ada cakepnya tuh. Cakep. Cakep. Saya ulangi, pergi ke Riau naik Nissan Serena. Cakep. Rencananya berkunjung Anjang sana. Cakep. Walaupun kita masih ada virus corona, tapi semangat ustazah tetap mempesona. Baik. Satu saja yang dirahmati Allah dimanapun satu saja berada, baik di dalam kelas, di ruang kelas, atau di kantor, atau berada di sekolah SIT Al-Fityah, ataupun ada di rumah, mudah-mudahan selalu senantiasa terjaga. Ustadz saja berkenan mengisi Google Form ya tentang keluarga kita. Apakah sudah bisa di-share Ustadz Hartono atau Ustadz Yon? Ustadz Hartono silakan.
Lagi diproses, Ustaz. Oh baik, lagi diproses ya. Baik, nanti kalau sudah mohon bisa diinformasikan. Baik, Ustazah, ini sesuai dengan himbauan dari pemerintah agar kita menunda liburan karena masih COVID-19. Oleh karena itu kita sedikit ice breaking ya, virtual vacation. Jadi kita liburan virtual. Boleh ya, liburan virtual ya. Nanti caranya adalah saya akan membacakan virtual vacation saya, lalu saya tunjuk satu orang untuk melanjutkan virtual vacation dengan menyebutkan nama negara yang sesuai 2 huruf awal namanya. Contoh Suhartono ke Suriname. Apa baca? Nanti moderator kita, host kita Ustadz Tono yang akan mengizinkan atau tidak. Ya, kalau dia nama negara sesuai dengan 2 huruf awal, maka diizinkan. Siap-siap ya. Oke, kita mulai virtual vacation-nya. Kita liburan virtual. Perkenalkan, saya Suhartono. Saya ingin jalan-jalan liburan virtual. Saya ingin ke Suriname. Apakah diizinkan? Suhartono? Ya, Ustaz. Diizinkan. Baik. Berikutnya saya serahkan virtual vacation ke Ustazah Ida Wahyuni. Silakan Ida Wahyuni. Mau jalan-jalan kemana? Nanti bilangnya begini. Terima kasih kepada Ustadz Suhartono yang akan virtual vacation ke Suriname. Perkenalkan saya Ida Wahyuni. Saya ingin jalan-jalan liburan virtual. Saya ingin ke negara mana? Apakah diizinkan? Lalu Ustazah Ida kalau sudah diizinkan, beritahu ke satu temannya. Silakan Ustazah Ida Wahyuni. Perkenalkan, saya ini saya ingin jalan-jalan liburan virtual Indonesia. Apakah diizinkan? Ustaz Hartono, apakah diizinkan Ida Wahyuni mau ke Indonesia? Ya. Terima kasih telah diizinkan. Berikutnya saya serahkan ya, siapa aja? Santi Ramayani. Silakan Ustazah Santi. Ucapkan dulu terima kasih. Anak ditunjuk. Bilang gini. Perkenalkan, saya Santi Ramayani. Saya ingin sampaikan dulu terima kasihnya. Ya, terima kasih dulu. Terima kasih pada Ida Wahyuni yang akan virtual vacation ke Indonesia. Perkenalkan, saya Santi Ramayani. Saya ingin jalan-jalan liburan virtual. Saya ingin ke San Francisco. Apakah diizinkan? Ada yang enggak. Iya, berikutnya. Iya, saya serah ada Ustazah Suryandayani. Silakan. Namanya Santi. Ustazah Santi. Berikutnya silakan. Ustazah siapa? Oh iya, maksudnya tuh nama yang sesuai depan anak. Victoria ya. Ya, silakan Ustazah. Setelah Ustazah ya, tunjuk ikhwannya ya. Nunjukkannya kayak mana nih? Ya, terima kasih kepada Ustazah Santi yang akan virtual vacation ke San Francisco. Perkenalkan saya nama ini. Lanjut, silakan Ustazah.
Terima kasih. Dia semua dapat. Saya ingin jalan-jalan liburan keluar. Saya ingin ke Turki. Oh, ke Turki. Diizinkan. Keren. Wow, keren. Diizinkan ke Turki? Ya, diizinkan. Diizinkan. Silakan Ustazah. Sekarang ke ikhwannya. Siapakah nama Ustadz yang disebut tadi? Ya, rame ya. Sudah, oke deh. Oke, kita cukupkan ya. Mari kita applause dengan memberikan seperti saya. Wow, keren. Wow, keren. Yuk, sama-sama. Virtual Vacation. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow. Keren. Baik. Satu saja yang dirahmati Allah. Tema yang diberikan kepada saya sungguh penting. Membangun keluarga dakwah. Subhanallah. Sambil satu saja mendengarkan sharing saya, silahkan satu saja menyiapkan minuman hangat, ya khas Riau silahkan, cemilan silahkan, ya di tempatnya masing-masing, ya. Satu saja saya memulai sharing materi ini, saya ambil dari berita Pekanbaru, ya tentang perkara perceraian di kota Pekanbaru. Jadi ada 1.641 janda dan duda. Ini saya ambil Jumat 7 Februari 2020. Ya. Bagaimana penjelasan Hakim Pengadilan Agama Dr. Andes Asfawi SMH tentang perkara perceraian di Kota Pekanbaru ini? Jadi beliau bilang, ya, bahkan dari 2.153 kasus perceraian, ini ditanya sama wartawannya, di tahun 2019, ya apakah sudah terselesaikan? Tidak, masih ada kasusnya. Ya, 206 kasus. Untuk cerai talak 66 kasus. 140 kasus cerai gugat. Jadi ada 1.947 kasus yang berhasil kami selesaikan. Luar biasa, Pak. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah kasus perceraian meningkat atau menurun, Pak? Ada peningkatan. Nah, satu saja yang menarik ini saya berikan warna merah. Ya, jadi dari seluruh perkara perceraian yang pihak Bapak tangani, faktor utama yang menjadi alasannya apa, Pak? Alasannya karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Jumlahnya ada 1.400 kasus, sangat mendominasi. Jadi penyebab perceraian, satu jalan yang disediakan oleh Islam, namun Allah benci, itu disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang bukan sekali dua kali, terus-menerus. Apalagi penyebabnya, teman-teman satu saja, ada karena zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, ada juga poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan, kawin paksa, murtad, dan sebagainya. Nah, satu saja yang dirahmati Allah, jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan, ya, jadi tidak hanya disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran, rendahnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi. Nah, yang ingin saya katakan kepada ustaz-ustazah semua adalah hati-hati. Karena faktor keretakan rumah tangga itu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Mungkinkah terjadi dalam situasi keluarga kita di saat COVID-19 seperti ini? Sangat mungkin. Ya, oleh karena itu satu saja kita di keluarga besar JSIT Indonesia penting sekali untuk memahami positioning SIT kita.
Jadi SIT Al-Fityah adalah lembaga dakwah. Itu yang pertama. Karena bagi kita adalah aktivitas dakwah adalah aktivitas yang mengikuti contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekolah Islam terpadu kita adalah lembaga dakwah. Yang kedua, satu saja yang dirahmati Allah, keluarga besar JST Indonesia sudah menempatkan positioning bahwa sekolah Islam terpadu adalah penghasil kader unggulan. Jadi Ustadz Hartono, ada berapa murid kita se-SIT Al-Fityah? Kurang lebih ada berapa? Ada 8, kurang lebih 800 ya? Berarti 800 itu satu saja yang dirahmati Allah adalah anak-anak kita, generasi robbani yang menjadi kader unggulan kita. Yang dia akan membawa kemaslahatan. Dan Ustadz Ustazah adalah pilar penting dalam membawa anak-anak kita menjadi generasi robbani yang penuh prestasi dan penuh keunggulan. Nah, Ustadz Ustazah yang dirahmati Allah, Kiai Haji Hasan Albana di dalam kitab Manhaj Islam halaman 236, beliau mengatakan tentang urgensi keluarga muslim. Yaqulul imamus syahid wa idza saluhatil usra faqad salihatil ummah. Apabila keluarga baik, maka baiklah umat. Wa innamal ummatu majmu'atun hadhil usr. Karena umat merupakan kumpulan keluarga. Wa innamal usra ummatan musaghharatan. Dan umat tidak lain adalah sekumpulan dari keluarga. Wa ummatu usratan mukabbaratan. Dan keluarga merupakan miniatur umat, sedangkan umat merupakan keluarga yang besar. Jadi wattaqillah rahimakumullah, para bapak dan ibu guru yang tercinta, yang saya banggakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apabila keluarga baik, maka baiklah umat. Karena umat merupakan kumpulan keluarga. Umat tidak lain adalah sekumpulan dari keluarga, dan keluarga merupakan miniatur umat. Sedangkan umat merupakan keluarga yang besar. Bayangkan satu saja. Kalau kita punya 120 ya, tenaga pendidik dan kependidikan mencerminkan keluarga muslim, subhanallah, dia akan menjadi batu bata yang kuat dalam menopang pertumbuhan umat setidaknya di wilayah Pekanbaru Riau. Nah, satu saja yang dirahmati Allah, fakta berkeluarga. Pertama, berkeluarga itu tidak pernah mengenal kata pensiun. Pernah nggak Ustadz Hartono menyampaikan kepada istri tercinta di rumah, wahai istriku, kita berkeluarga 20 tahun aja ya, setelah itu pisah. Pernah nggak? Rasanya tidak pernah. Tidak pernah Ustadz Hartono ya? Tidak pernah, Ustaz. Iya, karena berkeluarga ini tidak pernah mengenal kata pensiun. Kalau di karir pendidikan itu ada pensiunnya. Ya. Jadi kalau pensiun dari doktor S3 itu tidak ada lagi gelar tertinggi setelah doktor sebagai akibat dari sekolah, karena yang paling tinggi itu adalah S3 doktor. S3 aja udah susah, makanya kita menyebutnya rada monyong, doktor, mondok di kantor. Sesudah doktor yang ada hanya gelar pengabdian, yaitu profesor. Jadi karir pendidikan itu ada pensiunnya. Ya, profesor yang paling tinggi profesor emeritus. Setelah itu tidak ada lagi. Begitu juga karir pekerjaan.
dia mengenal pensiun. Setelah tidak jadi presiden, disebut mantan presiden. Setelah tidak jadi direktur, disebut mantan direktur karena pekerjaan mengenal kata pensiun. Namun berbeda dengan berkeluarga. Ustadz-ustazah tidak mengenal kata pensiun dalam berkeluarga. Bahkan keluarga di dunia, bila Allah izinkan, bila Allah takdirkan bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat At-Tur ayat 21. Yang kedua, fakta berkeluarga. Ternyata salah satu penyebab kurang harmonisnya keluarga yang berujung kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan atau perceraian adalah masalah komunikasi dan ketiadaan visi berkeluarga. Nah, satu saja yang dirahmati Allah, penting sekali. Sebab seorang konsultan keluarga pernah bercerita bahwa dia menangani sebuah keluarga yang sudah berusia 18 tahun. Namun akhirnya bercerai juga. Kenapa? Karena faktor komunikasi. Oleh karena itu, kita ingin bagaimana kita memperbaiki komunikasi di dalam keluarga kita. Dan juga faktor visi berkeluarga ini penting. Ya, satu saja coba ingat dulu ketika menikah apa visi berkeluarganya. Sebab ibarat perahu dengan nahkoda penting sekali. Mau berlabuh ke pulau mana? Penting sekali kerjasama antara nahkoda dengan partnernya. Ibarat safinah, perahu. Maka ya sekali lagi komunikasi dan visi berkeluarga ini amat penting. Satu saja yang dirahmati Allah. Fakta berkeluarga. Tidak semua keluarga memiliki roadmap berkeluarga. Saya sudah membuat roadmap berkeluarga. Jadi, kapan saya lahir, kemudian kapan menikah, sudah ada. Kapan punya rumah, kapan beli mobil, sudah ada. Bahkan sudah menulis rencana naik haji, kapan. Bahkan ya, saya istri 1, 4 anak sulung, saya sudah targetkan. Selesai S1, dia akan menikah di usia sekian-sekian. Nah, saat itu usia saya 51 tahun. Kemudian saya buat anak kedua, anak ketiga, bahkan anak keempat. Anak keempat, saya targetkan menikah di usia sekian, dan saat itu usia saya 61 tahun. Kemudian saya bersama istri menyepakati roadmap berkeluarga. Nah, pertanyaannya, apakah Ustadz Ustazah bersama pendamping setia masing-masing, suami atau istri, sudah membuat roadmap berkeluarga? Belum. Nah, coba sepulang dari sini, alhamdulillah yang sudah, yang belum, coba buat roadmap berkeluarga. Jadi saya, salah satu manfaatnya ya, bagi saya nih, saya memplanning. Oh iya ya, anak saya perempuan. Berarti saya akan jadi tuan rumah walimahan. Usia saya sekarang 47 tahun. Berarti 4 tahun lagi nih saya jadi tuan rumah. Saya harus menyiapkan. Sedikit demi sedikit. Ya kan? Nah, Ustadz Ustazah, ini penting. Walaupun nanti dalam roadmap berkeluarga ada perubahan, it's okay. Karena situasi kondisi. Gitu. Saya beritahu kepada anak sulung dan anak nomor 2. Ya, tentang perjuangan kami memiliki rumah, memiliki mobil. Supaya mereka tahu. Saya beritahu kepada mereka rancangan keluarga kami. Nah, satu saja coba pikirkan roadmap berkeluargaan tuh. Ya, bagi keluarga dakwah penting juga tuh
kapan anak-anak bisa terbina seperti ayah dan bundanya. Bahkan kapan nanti anak-anak kita, anak-anak biologis sekaligus anak ideologis kita mengikuti jejak kita selaku orang tua. Jadi Ustaz-Ustazah, jangan sampai nih kita memikirkan anak orang lain di sekolah kita, tapi kegiatan tarbawiyah anak-anak kita terlupakan. Pastikan. Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah. Ada dua hal yang selalu tersanding di dalam kehidupan kita, yaitu ya kewajiban asasi, ya. Jadi asasiyah, ya. Wajibatul asasiyah, kewajiban asasi kita adalah berdakwah. Ya, contoh di dalam surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jadi Ustaz-Ustazah, katakanlah ya Muhammad, inilah jalan. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi dimanapun kita berada Ustaz-Ustazah, ini adalah kewajiban asasi kita. Wajibatul maisiriyah namanya. Kewajiban fungsional kita, fungsi kita. Yaitu berdakwah. Ya. Dan membangun keluarga ini adalah marotibul amal nomor 2. Setelah marotibul amal pertama, yaitu islah fardi. Perbaikan dalam diri, kemudian dilanjutkan dengan membangun keluarga. Jadi Ustaz-Ustazah, kita ada di fase kedua. Oleh karena itu penting sekali. Dimanapun kita berada, kita senantiasa mengajak orang untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya terkenal ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini bersama-sama dengan ya Abu Hurairah adalah termasuk sahabat Rasulullah SAW yang bermalam menginap di Sufah, ya, artinya di serambi Masjid Nabawi. Makanya sering disebut sebagai ya sahabat-sahabat yang Sufah. Nah, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri ya menginformasikan kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Wa ilam yastati, kalau enggak sanggup, ubahlah dengan lisannya. Wa ilam yastati, maka ubahlah dengan hatinya. Ya, wadzalika ad'aful iman. Dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Ini adalah satu metode untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan satu saja yang dirahmati Allah, kita harus punya peranan seperti ini. Wa fil rahimakumullah. Yang kedua adalah wadifah tanzimiyah, kewajiban struktural kita. Contoh, satu saja ada yang berprofesi guru, maka ada tugas utama sebagai guru, yaitu 7M. Satu saja tahu tugas utama sebagai guru 7M, nanti dicek di Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 ya, tentang guru dan dosen. 7M. Tugas utama sebagai guru mendidik, mengajar, mengarahkan, apalagi membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Itulah tugas utama kita sebagai guru, itu kewajiban struktural kita. Juga sebagai wali kelas, jangan lupa rambu-rambu wali kelas. Juga sebagai tugas wakil kepala sekolah. Juga sebagai kepala sekolah, ada mungkin di antara ustadz-ustazah yang diamanahkan di level manajemen di yayasan.
Dulu saya pernah jadi sekretaris eksekutif Yayasan Pendidikan Nurul Fikri, Ustadz Yon. Maka saya dapat kewajiban struktural sebagai sekretaris eksekutif Yayasan Nurul Fikri. Waktu itu ya. Kemudian sebagai pengurus yayasan A atau pengurus yayasan B, bahkan pengurus JCT di Korda, pengurus JCT wilayah, atau yang lebih dari itu. Maka kewajiban struktural ini, Ustadz-ustadz yang dirahmati Allah, penting untuk kita lakukan. Apa bedanya kewajiban asasi, yakni berdakwah dengan kewajiban struktural? Nah, di antaranya kewajiban asasi kita berdakwah itu tidak bisa dititipkan kepada orang lain. Ud'u sabili bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kewajiban asasi kita berdakwah. Dan perintahnya adalah pakai fi'il amr, perintah. Ud'u sabili bil hikmah. Ajaklah, serulah orang ke dalam agama Allah dengan hikmah. Dan ya, setiap fi'il amr itu menunjukkan wajib hukumnya. Oleh karena itu, ustaz-ustaz yang dirahmati Allah, kewajiban kita berdakwah tidak bisa dititipkan ke guru lain. Kita sendiri, karena kita juga pernah mendapatkan kaidah nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini dai sebelum segala sesuatu. Kewajiban struktural ustaz-ustazah, bila kita tidak sanggup bisa dititipkan kepada yang lain. Namun kewajiban asasi tidak bisa. Oleh karena itu dalam prakteknya bagaimana agar dua kewajiban ini bisa bersanding, berjalan bersama-sama, seiring sejalan. Jangan dibenturkan. Ya. Oleh karena itu satu saja yang dirahmati Allah. Bagi suami istri yang saat ini sedang mengikuti kegiatan ini, pastikan ya bisa terus mengikuti sampai selesai. Bagi suami atau istri yang belum didampingi, maka nanti bisa mententir istri atau suaminya masing-masing. Ya. Saudara yang dirahmati Allah, Al-Quran ini berisi perintah. Al-Quran berisi larangan. Al-Quran berisi kabar gembira bagi orang-orang yang menjalankan perintah. Al-Quran berisi ancaman bagi orang-orang yang melaksanakan larangan Allah. Dan Al-Quran berisi kisah-kisah bagaimana orang yang menjalankan perintah Allah dan bagaimana akhir bagi kesudahan orang-orang yang mengerjakan larangan Allah. Jadi ada 5 paket dalam Al-Quran itu. Berisi perintah, larangan, kisah bagi orang-orang, kemudian kabar gembira bagi yang melaksanakan perintah, dan ancaman bagi yang mengerjakan larangan.